Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat bergabung pada ibadah virtual Jemaat GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat kita pada hari ini tanggal 2 Agustus 2020 sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 31 Juli 2020 pukul 11 WIB akan dilaksanakan baptisan dewasa kepada Saudara Dohans Kristano bertempat di Pastori Cawang. Yang kedua, akan dilaksanakan pernikahan oikumene GKE dan Katolik antara Saudara Joandri dan Saudara Brigita Winda pada tanggal 16 Agustus 2020. Dan yang ketiga, pada saat ini studio di Pastori Cawang sedang dalam proses pengerjaan guna mendukung ibadah virtual kita. Dan yang keempat, hari ini kita merayakan Hari Pemuda GKE dan ibadah ini akan dilayani oleh Saudara Jadesmond Saragi M. Theol, Liturgus Pendeta Pastria Ekatara STH. Dan yang terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Demikian berita jemaat kita pada hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita menggunakan liturgi Hari Pemuda GKE dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega, serta subtema berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah di dalam saat teduh. Bersukarialah hai pemuda dalam masa mudamu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Allah menghendaki umatnya bersukacita, dan kaum muda menikmati masa mudanya. Tetapi sukacita itu dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan, dan panggilan khususnya bagi kita, terutama kepada generasi muda untuk berakar dalam kebenaran dan firman Allah, sehingga menjadi berkat. Mari kita berdiri bersama di Hari Pemuda GKE ini, bersatu hati untuk mengumandangkan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi himne KPRP GKE.
Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami sesungguhnya. Kami yang berdosa ini datang memohon pengampunan dari Tuhan. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami apa adanya. Kami mengaku bersalah, ampunilah kami ya Tuhan. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, delikiran dan tuturku bercela, Kami berdosa, kami mengaku, kami membutuhkan kasih Tuhan. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Sebagai respon atas berita anugerah, kita menyanyi Kidung Jemaat 40, bait yang pertama. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat yang pertama hingga yang kelima dengan perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Dalam segala tantangan yang kita hadapi sebagai kaum muda dan jemaat Tuhan, kita memerlukan kekuatan untuk menghadapinya. Dan hanya firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan untuk menuntun, meneguhkan, dan menopang kita. Bukan terbang. Bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu.
Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur kami diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu dan menghayatinya dalam perenungan pada waktu ini. Memohon Engkau ya Tuhan, berikan kami sukacita, akal budi untuk mendengarkannya, lalu menerapkannya dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, terangi kami. Kami mohon pertolongan-Mu saja. Di dalam Kristus, Sang Juru Selamat, kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nas yang menjadi bahan perenungan kita pada minggu ini diambil dari surat Petrus yang pertama, pasal 5, ayat 5 sampai ayat yang ke-11, yang akan saya bacakan untuk kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 11. Di bawah perikop, gembalakanlah kawanan domba Allah. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus pada hari peringatan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 11 yang sudah kita dengarkan bersama-sama, sebenarnya hanya satu ayat, yakni yang pertama, yaitu ayat 5, yang secara khusus ditujukan kepada orang-orang muda. Selanjutnya, ayat 6 sampai 11 berisi wejangan yang berlaku umum untuk seluruh jemaat penerima surat 1 Petrus. Namun, tentu saja pembaca diperbolehkan melihat seluruh ayat ini dengan memberi perhatian lebih khusus kepada kelompok usia muda. Mengapa penulis surat 1 Petrus merasa perlu menyinggung orang muda? Padahal kita bisa lihat, jika kita baca mulai dari ayat pertama pasal ini, pesan ini tidak lepas dari nasihat untuk para pemimpin, para penatua di antara jemaat. Istilah penatua memang umum digunakan sebagai gelar bagi mereka yang karena usia dan pengalaman mereka dibebankan tanggung jawab untuk memimpin dan mengasuh jemaat Tuhan. Ada 3 poin yang menjadi sorotan kepada kaum tua. Pertama, mereka harus menjalankan tugas tidak dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Kedua, mereka harus melayani dengan penuh pengabdian, tanpa mencari keuntungan. Dan yang ketiga, mereka harus menjadi teladan bagi umat, bagi setiap orang, bukan bersikap seolah-olah mereka adalah penguasa. Nah,
tanpa perlu menafsir macam-macam, ketiga-tiganya relevan untuk kepemimpinan dalam ranah manapun, tidak hanya di gereja. Tidak hanya di gereja mula-mula pada waktu surat 1 Petrus ini ditulis. Sementara itu, kelompok yang lebih muda dinasihati agar menghormati kedudukan kaum tua, yaitu mereka yang bertugas menggembalakan jemaat tadi. Anjuran mereka cukup jelas. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Setelah menuliskan nasihat yang sangat singkat itu, penulis 1 Petrus melanjutkan dengan beralih kepada jemaat secara umum. Ia menyebutkan, dan kamu semua. Jelas, selanjutnya, perhatian penulis 1 Petrus adalah kepada semua warga jemaat, baik yang tua maupun yang muda. Ayat-ayat seterusnya memperlihatkan situasi yang dihadapi jemaat yang ada di daerah-daerah Asia Kecil pada masa itu. Mereka menderita karena mereka dibenci, dihina oleh masyarakat di sekitar mereka. Kita bisa memahami, di tengah dunia yang tidak bersahabat, bahkan yang dapat mencelakakan mereka, menemukan hidup dalam komunitas, dalam persekutuan, menjadi hal yang sangat krusial. Bagaimana kehidupan jemaat bisa dikembangkan secara praktis? Menurut surat 1 Petrus ini, melalui kepemimpinan yang tanpa paksaan. Kepemimpinan yang tidak mencari keuntungan. Dan kepemimpinan yang memberi teladan yang baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidaklah berlebihan jika kita katakan bahwa pesan kepada orang muda dalam surat ini berkaitan dengan pemahaman tentang kepemimpinan jemaat. Bagaimanapun bagusnya kepemimpinan yang diterapkan, kalau tidak dihormati, dihargai oleh komunitasnya, tentu tidak akan ada faedahnya. Meskipun singkat dan padat, pesan secara khusus kepada kaum muda mengandung kedalaman yang patut kita renungkan bersama-sama saat ini. Sebab segera pesan tersebut dilanjutkan dengan pesan yang amat berkaitan, yaitu pesan tentang kerendahan hati. Dengan demikian kita memahami arti tunduk yang dimaksudkan oleh penulis surat ini. Tunduk harus selalu ditempatkan dalam spirit kerendahan hati. Hal yang menjadi karakter kepemimpinan kaum tua di atas yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa mudah sekali disematkan juga pada sikap patuh yang harus ditunjukkan oleh generasi muda. Ketaatan yang didorong semangat yang sama ini menandai peran orang muda untuk melayani dengan sukacita, melayani dengan tidak mementingkan ego sendiri, tetapi tujuan bersama. Mereka juga harus menjadi contoh beriman bagi jemaat-jemaat yang lain. Tidak dapat kita pungkiri, salah satu concern dalam surat 1 Petrus adalah desakan agar setiap warga jemaat di Asia Kecil ini yang tersebar di banyak tempat menerapkan hidup yang kudus. Alasannya bukan agar mereka mendapat tempat di tengah masyarakat, di tengah dunia yang tidak mengenal Allah, melainkan karena Allah yang menuntut hidup yang demikian. Lanjutan pesan itu dan kutipan dari Amsal 3 ayat 34 di ayat yang sama, yaitu ayat 5, menegaskan kebutuhan ini. Saya bacakan. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, benar. Allah menuntut ketaatan setiap orang percaya. Dan tampaknya penulis 1 Petrus memahami betul kesulitan terbesar yang khususnya dihadapi kaum yang lebih muda, yaitu sikap keras kepala dan tidak menyukai otoritas. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, 9 tahun yang lalu ada seorang anak muda yang baru saja lulus sarjana. Ketika itu ia mendapat kesempatan untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu ia harus berangkat ke negeri yang cukup jauh, di negeri yang tidak pernah terbayangkan dalam hidupnya. Tentu saja
Ada rasa gembira sekaligus khawatir pada saat yang bersamaan. Tidak hanya dia, tapi juga ibunda, orang satu-satunya yang menemani pemuda itu mempersiapkan keberangkatannya. Sebagai ibu yang berlatar belakang kehidupan kampung yang serba sederhana, pun pemikirannya, ia menyarankan anaknya agar jangan lupa berdoa, dan satu hal lagi, jangan lupa membawa segenggam tanah basah yang dibungkus plastik yang telah ia siapkan. Menurut beliau, hal itu akan mengingatkan sang anak akan kampung halaman dan mencegah dia jatuh sakit di perantauan sana. Ternyata, saran itu tidak digubris oleh pemuda yang baru sarjana itu. Alasannya bisa kita bayangkan. Cara berpikir seperti itu tidak selaras dengan kemajuan berpikir yang diperolehnya selama mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Sang anak pun pergi. 1 tahun berlalu. Pemuda itu menyelesaikan tahun pertama dengan baik. Belum selesai memang. Namun, suatu hari saat sedang membersihkan barang-barang miliknya, ia memeriksa kompartemen kopernya. Dan apa yang ia temukan? Bungkusan plastik dan tanah yang sudah mengering di dalamnya. Ibunda ternyata menyelipkannya diam-diam. Lalu terjadilah momen pencerahan ini. Sang anak itu mengakui dalam hatinya, ibunda pasti melakukan hal itu seraya mendoakan anak yang segera akan meninggalkan dia dan tinggal di negeri seberang. Disertai doa yang tidak putus. Itulah cara yang paling otentik yang bisa dilakukan oleh sang ibu. Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah di atas mengajak kita merenungkan arti ketaatan sekaligus kerendahan hati dalam batin seorang anak muda. Pendidikan dan gengsi dapat saja menghalangi seseorang untuk melihat apa yang tidak terlihat. Kita memandang pendidikan atau kemapanan berpikir kita sebagai suatu kekuatan. Akan tetapi, kekuatan bisa saja menghalangi kita untuk berpikir dan merasa. Itulah mengapa dalam ujangan 1 Petrus, aspek kerendahan hati harus terus mencirikan setiap relasi dalam jemaat. Baik itu yang tua maupun yang muda, tanpa kecuali. Dampak dari relasi yang tidak sehat dalam jemaat, salah satunya adalah ketidakmampuan kita menghadapi lawan kita yang sesungguhnya, yaitu iblis. Bayangkan, kesombongan dan kekuasaan dalam komunitas manapun itu membuat kita kehilangan arah dan tidak jernih untuk melihat siapa lawan. Bagi orang-orang yang tidak rendah hati, lawannya adalah sesamanya, bahkan orang-orang terdekatnya. Pesan 1 Petrus menyadarkan setiap anggota jemaat untuk mengenali iblis sebagai lawan yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita bisa baca ayat 7. Bagi orang muda, tidak sulit membayangkan tantangan melihat generasi orang tua kita sebagai lawan yang hendak kita taklukkan. Kita tergoda untuk menundukkan mereka dengan idealisme, dengan cara berpikir yang sophisticated, dan lain sebagainya. Akan tetapi, tidaklah demikian umat beriman menurut penulis 1 Petrus. Kita bersama-sama diundang untuk bersatu melawan kuasa-kuasa jahat dengan iman yang teguh. Jika harapan ini tidak terpenuhi, mereka akan terseret ke dalam kuasa dan pola dunia. Pilihan ini menjadi semakin jelas dan membantu setiap orang dalam jemaat untuk mengambil keputusan. Tunduk kepada otoritas jemaat yang membawa kepada kekudusan atau tunduk kepada pola dunia. Ibarat domba yang lepas dari kandang. Setiap orang rentan terhadap bahaya. Kadang memang menghadapi dunia yang semakin jahat, pandangan yang hitam putih seperti ini masih patut kita renungkan. Realitas kaum muda saat ini juga menyulitkan mereka untuk bergerak maju. Karena selain mereka dipersepsikan belum matang secara pengalaman maupun kerohanian, atau masih labil,
mereka juga terbelakang dalam sumber daya ekonomi. Salah satunya, mereka masih banyak bergantung pada bantuan generasi yang lebih tua. Tentu saja, kita tidak menafikan kenyataan bahwa banyak orang muda mandiri dan mapan dalam banyak segi kehidupan. Namun, persepsi tadi menyulitkan kaum muda karena mereka harus memosisikan diri sebagai kelompok yang harus dibantu, harus diperhatikan, harus dimengerti, dan akibatnya mereka pun harus tunduk dalam artian yang negatif. Menjadikan mereka bagian yang setara, yang berperan dalam tubuh jemaat merupakan satu hal. Namun, yang paling utama harus mulai dari diri orang muda ini. Memapankan diri memang tidak mudah, tetapi bentuk pelayanan bisa dimulai dengan memanfaatkan potensi kaum muda tanpa menyerah pada persepsi mereka hanya sebagai sasaran bantuan dan belas kasihan. Menjadi kreatif, kita harus akui, tidak selalu berbenturan dengan sikap tunduk yang dibayangkan penulis 1 Petrus. Di sisi lain, kita harus cukup rendah hati juga untuk mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan. Hanya dengan demikianlah, kita sebagai kaum muda bisa tunduk dengan cara yang lebih wajar. Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal lain yang penting untuk kita renungkan. Sebagai suatu persekutuan, jemaat di utara Asia Kecil itu yang menerima surat 1 Petrus ini disadarkan bahwa mereka tidak sendiri. Di tengah pergumulan mereka tidak sendiri. Keberanian menghadapi dunia hanya mungkin diperoleh dalam persekutuan yang solid, tempat di mana iman mereka dapat bertumbuh. Kaum muda berpotensi untuk meninggalkan ketidaknyamanan semacam ini dan mencari tempat yang paling aman. Tempat itu bisa jadi berupa upaya untuk menjadi serupa dengan dunia. Kerendahan hati bagi mereka, bagi kita, menjadi tantangan tersendiri. Sebab mereka harus menghadapi pencobaan yang muncul dalam bentuk yang paling halus. Oke, tidak sulit kita membayangkan. Pelayanan pemuda menjadi tidak ubah hanya entertainment jika tidak disemangati dengan roh kerendahan hati itu. Bagi kaum muda pun tidak gampang melawan godaan untuk berkata, mereka tidak pernah memahami dunia kita. Mengapa tantangan ini cukup mendesak untuk kita perhatikan bersama? Karena satu hal berikut. Karena kita punya kecenderungan untuk kritis terhadap orang di luar kita, tetapi tidak terhadap diri kita sendiri. Nasihat, agar setiap orang merendahkan diri seorang terhadap yang lain harus juga dipandang sebagai dorongan, sebagai anjuran untuk mengambil sikap otokritis, untuk lebih reflektif. Didasarkan pada sikap ini juga, kita sadari bersama bahwa sebaik-baiknya pandangan kita memiliki celah untuk membuat kekeliruan. Kita harus lebih peka dan bersedia mendengar orang lain, siapapun itu. Meskipun pesan ini berlaku untuk setiap generasi dalam jemaat, rupanya sapaannya lebih mendesak ditujukan kepada situasi kaum muda. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kisah pemuda dan ibundanya yang saya ceritakan tadi juga menghadirkan bahan baru untuk kita renungkan. Butuh waktu dan kematangan memang untuk pada saatnya mengenali pesan yang melampaui ego kita sendiri. Kesadaran itu mungkin juga datang begitu saja. Dengan begitu kita dapat mengakui bahwa Allah dapat bekerja dengan cara yang tidak kita duga. Untuk itu, sekali lagi, kita perlu merendahkan diri kita. Bahkan pada level yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Saya secara pribadi mengenali situasi dalam narasi tersebut. Karena saya sendirilah orang muda dalam kisah itu. Tunduk kepada orang tua bisa sangat relevan dalam pengalaman orang muda dan bermakna. Sebab tunduk berarti mengakui ada yang lebih utama daripada diri kita sendiri dan membiarkan diri kita diubahkan, diperkaya oleh perjumpaan-perjumpaan dengan yang lain, pengalaman lain, atau bahkan narasi-narasi lain. Dengan demikian,
Jika kita hendak berbicara tentang spiritualitas kaum muda, kita tidak bisa memungkiri peran mereka dalam komunitas beriman dan apa yang diterima untuk beranjak menjadi dewasa dalam iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah, bukan semata-mata sebagai pemuda atau pemudi, melainkan sebagai persekutuan di mana orang muda merupakan bagian yang punya peran. Sekali lagi, tunduk tidak berarti kehilangan keunikan kita atau identitas kita. Tunduk hanya dimulai oleh kesadaran bahwa kita atau kelompok kita atau generasi kita bukanlah segalanya. Akan tetapi barangkali kita masih tergelitik bertanya, mungkinkah setiap orang menjalani setiap anjuran itu semua? Mampukah mereka? Nada surat 1 Petrus sangat optimistik. Dasarnya terungkap dalam doksologi atau pujian pada bagian akhir bacaan kita, yaitu Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Selamat Hari Pemuda GKE. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam, bersama dengan pemuda-pemudi GKI di seluruh Indonesia. Pemuda-pemudi GKI DKI Jakarta pada hari ini merayakan Hari Pemuda GKI. Sekalipun mereka merayakannya di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita semua bersyukur sebab kehadiran mereka dan rasa optimisme mereka, semangat mereka justru terbangun di saat situasi sulit seperti ini. Dan kita juga bersyukur karena mereka ambil bagian dalam pelayanan gereja GKI DKI Jakarta ini sejak awal. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemuda-pemudi GKI DKI ini, di mana mereka terlibat langsung dalam memproduksi ibadah-ibadah minggu online dan juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh GKI DKI Jakarta bersama dengan penetua diakonnya selama ini. Saya mengharapkan semangat dan rasa optimisme ini terus berlanjut demi pertumbuhan dan perkembangan gereja kita ini. Saya mengucapkan selamat Hari Pemuda GKE tahun 2020. Teruslah terlibat di dalam pelayanan gereja, memberikan talenta terbaiknya untuk pertumbuhan gereja ini. Dan pada hari ini mereka akan menyampaikan puji-pujian mereka. Kiranya puji-pujian ini boleh menguatkan pelayanan mereka dan menguatkan pelayanan kita bersama di GKI DKI Jakarta ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
hamba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar aku benyim tunis lukit pengatimu. Metu aku nulis pendau cintamu. Kongkanu utang dikuningan. Apakah tuang kesenang kuburan. Kadamai desa bujur sanang ku pengimanu. Itu berita sing panggilanku layak kamu dewi. Kekarekan hatiku akan bertaumu. Pamilungku nyaritakan kasihmu. Ajar aku menyimu ngati. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Allah dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa yang penuh kuasa, yang penuh kasih kepada setiap ciptaan, kami memuji Engkau karena kasih setiamu yang selalu baru setiap waktu. Kami mengenal Engkau sebagai Allah, sebagai Bapa. Kami mengenal Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, atas kesempatan bagi kami untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas kesempatan dalam persekutuan kami untuk belajar, untuk merefleksikan keberadaan kami, melihat diri kami, mengenali apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Khususnya pada momen perayaan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Kami berdoa ya Tuhan, secara istimewa bagi generasi muda kami ya Tuhan. Generasi muda Gereja Kalimantan Evangelis. Engkau yang mengenal setiap pribadi yang ada dalam tubuh gereja kami. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan, hasrat kami ya Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dekat. Kami ingin melayani Engkau lebih giat. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati anak-anak muda, pelayan-pelayan muda dalam gereja kami, agar mereka selalu dipandu, dibimbing untuk bertumbuh dalam pelayanan. Untuk tidak hanya memberikan waktu mereka, tetapi juga menerima pertolongan Tuhan. Menerima cara Tuhan untuk mendidik mereka. Bantu kami ya Tuhan, anak-anak muda Gereja Kalimantan Evangelis, untuk berkarya, untuk taat hanya kepada Kristus sebagai model, sebagai teladan kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup pelayanan muda di gereja kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami secara umum, Gereja Kalimantan Evangelis. Engkau tahu ya Tuhan, pergumulan-pergumulan, khususnya di tengah situasi yang sulit akibat pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang harus kami akui tidak mampu kami lakukan. Karena itu kami memohon pertolongan-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon uluran tangan-Mu. Bantu para pelayan-pelayan Gereja Kalimantan Evangelis dimanapun mereka berada. Para pendeta, para majelis, para penetua, diaken, guru-guru sekolah minggu, siapapun itu yang terlibat dalam pelayanan di lingkungan Gereja Kalimantan Evangelis. Engkau punya kuasa untuk membantu, menolong, menguatkan, mengokohkan, memperlengkapi mereka. Dan nama-Mu saja ya Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa untuk setiap orang yang lemah, yang terbatas, yang sakit, yang berkekurangan. Engkau hadir bagi mereka sebagai sahabat yang sejati, yang menolong mereka untuk selalu mengucap syukur atas segala kemurahan dan kebaikan. Ajar mereka untuk mengenali, mengakui bahwa Engkau senantiasa menopang mereka, menolong mereka untuk tetap bertahan, karena Engkau setia. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin-pemimpin kami, secara khusus Bapak Presiden kami, Presiden Joko Widodo, dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Engkau yang menolong, memberikan hikmat, kebijaksanaan untuk dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan baik, untuk mensejahterakan bangsa ini, untuk membawa kami kepada peradaban yang lebih baik sebagai bangsa. Berkatilah para pemimpin kami yang lain, tingkat yang atas maupun yang paling bawah sekalipun, Engkau hadir sebagai sumber inspirasi dan hikmat. Ya Tuhan, kami berdoa, memohon pertolongan-Mu, memohon kasih setia Tuhan tetap dinyatakan dalam kehidupan kami. Memohon agar Roh yang Kudus memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dalam setiap perjumpaan kami, dalam setiap momen-momen perenungan kami, baik dalam komunitas maupun secara pribadi. Ajar kami untuk semakin mengasihi Engkau, semakin menghormati Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa untuk narak kesehatan dimanapun mereka berada, yang berjuang untuk membantu setiap pasien COVID-19 di tengah pandemi ini. Mampukan mereka untuk dapat semangat, setia,
untuk tetap menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang menderita akibat virus corona jenis baru ini. Engkau sumber kekuatan bagi mereka, bagi kami, bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Ya Tuhan, kami menaikkan syafaat ini, mengingat setiap orang yang kami kenal, yang kami hormati, baik itu orang-orang tua kami, sesepuh kami, para pemimpin kami, orang-orang GKE yang diberi kesempatan untuk melayani di tengah masyarakat dan pemerintahan. Engkau hadir sebagai sumber inspirasi dan hikmat. Ya Tuhan, syafaat ini kami tutup dengan mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan secara mandiri kepada jemaat masing-masing atau ke rekening Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta. Sebagai nas pengantar bagi kita, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih Tuhan, atas segala berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kami, atas kesehatan dan kekuatan yang memampukan kami untuk mengusahakan ladang Tuhan yang telah dipercayakan kepada kami. Pada saat ini kami memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Semoga persembahan syukur ini dapat dipergunakan untuk pelayanan gereja-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berikan persembahan diiringi dengan Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 209 bait pertama hingga kedua. Simaklah hai pemuda. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Baiklah, dalam segala sesuatunya, kita senantiasa mengingat Tuhan. Nyanyi ungkup 306 bait yang pertama, Huang Kare Gabi Aim. Terimalah pengutusan dan berkat Tuhan. Ingatlah akan panggilanmu, mengabarkan Injil dan membangun persekutuan, serta melayani untuk menjadi berkat dengan semua talenta yang dipercayakan Tuhan. Tekunlah belajar firman Tuhan, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah beribadah bersama-sama dengan kami, Jemaat GKE DKI Jakarta. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu.
jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam kegelapan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sepanjang